Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Imam besar yang hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kami yang lain, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari Tasyrik ya. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hari raya kita tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kemuliaan hari raya Idul Adha ini ada hari Tasyrik. Dan di hari-hari tasyrik ini kita disunahkan juga bertakbir ya. Ini berbeda dengan hari raya Idul Fitri yang takbirnya berakhir setelah salat ya. Tapi Idul Adha takbir kita sampai asar di hari ketiga hari tasyrik nanti baru berakhir takbir. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, takbir itu karena kita sudah sering mendengarnya sehingga kehilangan makna bagi sebagian umat Islam. Nah, padahal takbir itu ibadah. Jadi takbir itu ibadah. Kita harus mengucapkan dengan cara benar, kita renungkan, kita resapi apa makna-makna yang kita ucapkan itu. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat baik, yang sangat tinggi. Artinya, maksudnya adalah memurnikan tauhid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Jadi Allah yang maha besar yang kita puji petang dan pagi. Jadi kita murnikan tauhid kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Tidak ada pujian kecuali kepada Allah. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat-kalimat yang lain. Semuanya adalah kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat thayyibah yang akan mendatangkan pahala kepada yang mengucapkannya. Dan pahala itu sangat besar. Tetapi betapa banyak umat Islam yang tidak tahu ini. Tidak tahu. Sehingga takbir itu kehilangan makna aslinya. Kehilangan ruhnya. Apalagi kalau dimasukkan seni ke dalamnya. Jadi ada musik. Ada musik. Kalau sudah ada musik, ada sebagian ulama yang mengharamkannya. Ulama-ulama Timur Tengah, ulama Arab Saudi itu mengharamkannya semua. Tapi ada mungkin ulama-ulama Nusantara yang membolehkan. Saya pikir saya lebih cenderung kepada haram kita gunakan musik di dalam takbir. Karena itu ibadah. Apalagi musik-musik yang tidak jelas ya.
Sekarang takbir itu bukan hanya musik rebana, tapi sudah dimasukkan musik dangdut dalam takbir. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa makna hakikat takbir itu. Kita mengimbau umat Islam supaya kembali kepada yang aslinya, bertakbir tanpa musik. Nah, seperti tadi setelah kita salat di masjid tadi, Masjid Raya. Inilah takbir yang sebenarnya. Takbir yang benar. Tidak pakai musik kita itu. Orang yang pakai musik dalam takbir lalai dan menganggap takbir ini seni. Bukan seni ini. Hanya seni suara yang indah. Itu dibolehkan. Nah, diucapkan dipimpin oleh Pak Imam yang baik suaranya atau orang lain yang baik suaranya. Di situ ada juga nilai seninya, tetapi bukan seni musik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari tasyrik yang kedua. Hari tasyrik yang kedua. Jadi apa makna tasyrik? Tasyrik itu bahasa Arabnya maknanya itu ya. Tasyrik itu dari makna timur, ya. Keluar matahari dari timur. Dari timur. Kemudian matahari itu semakin memanas. Lalu orang-orang Arab itu hari raya kan mereka memotong kurban, memotong kurban hari raya. Lalu karena kurbannya banyak sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim sudah banyak orang-orang yang berkurban, ya. Sudah banyak. Jadi dagingnya lebih itu. Jadi teknologi lain tidak ada, yang ada hanya satu cara, ya. Hanya ada satu cara membuat daging itu menjadi daging kering, dinding, bahasa Aceh dinding, bahasa Indonesia daging dinding, daging kering. Jadi dijemur di matahari yang sudah terik, ya, matahari keluar dari masyrik, dari timur, ya, tenggelam ke maghrib. Tapi waktu mereka menjemur daging-daging mereka itu adalah di pagi hari, ya, ketika matahari sudah terik, ya. Itu disebut tasyrik, hari tasyrik, ya. 3 hari. Dan itu termasuk bagian, ya, bagian dari hari raya. Tapi bukan hari raya, karena hari raya cuma 1 hari. Hari raya ditandai dengan salat. Sedangkan di hari tasyrik tidak ada lagi salat hari raya, tidak ada lagi khutbah hari raya. Tetapi ibadah sunnah yang lain juga penting. Misalnya kita tidak pernah sepi dari ingatan di dalam hati kita kepada Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Jadi artinya hari itu adalah hari pengampunan dosa. Karena kita selalu membuat hablum minallah kita dengan Allah. Ini yang aslinya hari-hari tasyrik itu. Banyak mengingat Allah, berzikir, membaca Quran, baca hadis, menuntut ilmu, berguru kepada guru-guru kita, memuliakan tamu karena suasana hari raya. Dan yang paling besar dosa di hari tasyrik ini adalah orang-orang yang lupa kepada hakikat Idul Adha ini. Bagaimana orang-orang yang lupa kepada hakikat Idul Adha ini? Yang mujudi walaupun kenanya orang gro syariat Islam, tapi mujudi galamna yang mampu mencegah lang lungkit gede. Pat hanjit lon sebut pat.
Hanta jile sebut ini, tapi menyotip dodo yang lalu kutakal aja ulun. Tentunya aju di pulan jadi hanta jile. Mantang. Bak warung-warung tertentu. Bak bineh-bineh kerung tertentu. Padahal judi itu al-kabair, dosa besar. Dosa besar. Nah, itu dosa besar. Salah satu dosa besar adalah judi. Kejian habis-habis. Tidak pernah berakhir Covid. Tidak pernah berakhir Covid. Malah makin berat. Ini sudah datang lagi bentuk-bentuk baru yang sangat mematikan, yang mudah menular. Karena judi di negeri ini. Nah, judi. Cuma yang tayang balun pak, handa je pegahli jamunyo. Nah, mantap. Semasa judi masih merajalela, Allah akan menurunkan bala. Ini ada. Kalau ingin bala tidak ada, yang pertama judi jangan ada. Jangan ada. Karena dosa besar. Dan dosa-dosa besar lainnya, minuman keras, ganja, orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang tidak membayar zakat, itu kan dosa besar semua. Jadi jangan remehkan dosa besar. Tamang neraka, masuk neraka hari akhirat. Taubat tidak mudah, taubat nasuha itu tidak mudah. Kita ucapkan mudah taubat nasuha. Sesungguhnya taubat nasuha itu tidak mudah. Jangan berpikir bah kamu judi jino. Nanti taubat nasuha tidak mudah. Sebaik-baik manusia adalah yang tidak berbuat dosa. Taubat memang wajib semuanya. Orang yang merasa tidak berdosa juga wajib taubat. Siapa tahu ada dosanya. Tapi menyengaja berbuat maksiat, apalagi di hari raya, itu adalah dosa besar. Tidak mudah taubat nasuha. Kita imbau yang mendengar radio ini seluruh Aceh nih, malah Sumatera Utara mendengar juga, karena disiarkan langsung oleh RRI. Kita imbau seluruh Aceh ke pelosok-pelosok desa, jangan ada yang berjudi di hari raya. Nah, pemimpin, Pak Kecil, Pak Kepala Jurung, sampai tokoh-tokoh masyarakat, polisi, tentara, tangkap penjudi. Tangkap penjudi. Dan mereka harus didenda. Mengotori hari raya. Dan mereka itulah penjudi-penjudi itu yang menyebabkan Allah murka, memberi bala. Ini hakikatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, selain jangan ada dosa-dosa besar di hari tasyrik ini, juga kita harus menghidupkan hablum minan nas kita. Jadi tadi memelihara diri, bertakbir, salat, itu kan termasuk hablum minallah. Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Tetapi hablum minan nas jangan dilupakan. Karena dengan baiknya hablum minallah dan baiknya hablum minan nas, kita termasuk orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan diberi kehinaan. Dzurriban alaihimud dhillatu aynama thuqifu
illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu ayat Quran. Nah, akan diberi kehinaan di mana saja kamu berada. Diberi kehinaan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang menjalin hubungan hablum minallah dengan Allah dan hablum minan nas dengan manusia. Bagaimana dengan Allah? Itulah ubudiyah kita sehari-hari. Zikir kita, doa kita, salat kita, sedekah kita. Pahalanya Allah yang memberikan. Tetapi hablum minan nas, ibadah sosial kita, ibadah ukhuwah Islamiyah kita. Nah, orang-orang yang berkorban hari ini, orang-orang kaya yang berkorban, orang-orang miskin yang mengambil daging kurban, itu adalah hablum minan nas kita. Hubungan silaturahim sesama manusia. Betapa bahagianya orang-orang yang berkorban datang menyaksikan lembunya disembeli, kambingnya disembeli, disaksikan sendiri. Bahagia betul hatinya. Kenapa bahagia? Karena yang dua-dua ada di situ. Hablum minallahnya ada. Karena Allah mereka itu menyembeli kurban. Karena Allah. Dan hablum minannas di situ ada. Telah membantu sesama. Itulah ibadah dalam Islam. Ketika sesuatu yang kita lakukan itu puas, senang, itulah yang disebut dengan pahala. Tetapi ketika sesuatu yang kita lakukan itu tidak puas, itulah dosa. Sebenarnya begitu. Jadi dosa itu, misalnya katakanlah kita melanggar sesuatu, mencuri sandal orang, kita pakai itu nggak pernah senang, nggak pernah puas. Kita mengambil harta orang, tidak pernah puas, tidak pernah senang, malah takut kita. Itulah yang disebut dengan dosa. Maka kadang-kadang, ini pengalaman pribadi juga boleh, pengalaman orang lain juga boleh. Ada rasa malu sedikit kita kalau tidak berkorban. Kita datang menyaksikan kurban orang dipotong. Ada rasa malu. Ada rasa malu itu adalah keimanan. Berarti mantang iman dayo wujud. Tetapi kita orang kaya handom pernah ada kurban, ngana ada telepon kecil, telepon panitia, bet tua tumpuk kelon, nya hana lima le. Hana lima le. Hana male, hana iman. Jadi sebenarnya kita tidak boleh ria. Kalau ria itu juga pahalanya habis. Jadi ria itu pahalanya habis. Tetapi kalau untuk syiar pengalaman boleh kita ceritakan. Saya mencoba sekitar 20 tahun terakhir. Tidak pernah tidak berkurban. Ada saja mampu kita walaupun 1 ekor kambing. Kalau sekarang kan 2,5 juta. Caranya bagaimana? Caranya selalu ditabung. Nah, kalau mau tabung aja. Tabung aja karena sesungguhnya air kopi pagi lebih mahal ketimbang seekor kambing 1 tahun. Rokok yang dihisap orang lebih mahal ketimbang 1 ekor kambing 1 tahun. Tetapi ketika kita tidak punya perencanaan, tidak ada niat untuk berkorban, setiap tahun kita tidak mampu berkorban. Tidak mampu. Ada kurban, mana ada kurban mah? Hana tak rencanakan? Coba rencanakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Selalu ada korban kita. Walaupun seekor kambing. Kadang-kadang lebih dari seekor kambing. Kita ajak istri, kita ajak anak, kita ajak menantu 1 ekor lembu. Jadi harus kita persiapkan 1 tahun kita persiapkan.
Tapi kalau tiba-tiba memang tidak mampu. Kadang-kadang banyak kita tidak mampu. Kalau tiba-tiba, maka perlu perencanaan untuk seekor kambing itu. Kurban itu banyak sekali pahalanya. Hari akhirat nanti binatang yang kita korbankan itu datang kepada kita dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan segala-galanya. Apa kerja si lembu, unta atau yang sudah kita korbankan itu. Bukan Allah menyuruh kita naik ke atas unta masuk surga, bukan. Tapi Allah menampakkannya, ini kurban kamu, aku gantikan dengan pahalamu, menjadi bagian dari pahala bagimu. Nah, jadi Allah tidak butuhkan darah, tidak butuhkan kulit dan sebagainya, tapi Allah membutuhkan takwa dari hamba-hambanya, patuh kepada perintahnya. Ini sebenarnya tujuan kurban itu. Apalagi yang disyariatkan kepada kita itu lebih ringan ketimbang disyariatkan oleh Allah kepada Al-Khalil, kekasihnya. Al-Khalil itu Nabi Ibrahim, kekasihnya. Allah menguji Ibrahim, disuruh potong anak tunggalnya. Si baru saboh tok anu. Saboh kong bahasa Jawa. Si saboh kong anu. Tiba-tiba keperintah oleh Allah diusi. Apalagi Ibrahim itu sangat tua, baru ada anak. 87 tahun usia Ibrahim. 87 tahun baru ada anak. Anak itu laki-laki, dikasih nama Ismail. Nah, ketika anak itu remaja, disuruh sembelih. Enggak mampu kita. Sebagai manusia kita tidak mampu melawan kodrat kita. Kecuali Ibrahim. Kalau di zaman itu disuruh kepada manusia lain, tidak ada yang mampu. Hanya Ibrahim, Ismail dan Hajar, 3 orang yang rela, yang mampu. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Itu tawaran dari sang ayah. Lalu sang anak menjawab, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu. Niscaya engkau melihat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Itu anak saleh. Mana katanya cikgu dulu saja. Ayah paling kena sialun. Tapi ini Ismail, anak Nabi. Anak yang dipelihara oleh seorang perempuan saleh, Siti Hajar. Patuh dan tunduk kepada orang tuanya dan patuh kepada perintah Allah. Luar biasa, ya. Karena keikhlasannya, maka Allah menggantikan bidzibahin nadim, dengan seekor kibas yang besar. Selamat Ismail. Dan dari seekor kibas yang besar itulah kepada kita umat Islam disyariatkan oleh Allah SWT untuk menyembelih binatang ternak. Tidak boleh lagi, haram kita potong leher manusia. Haram kita potong leher manusia. Timbul tanda tanya. Kenapa Allah menyuruh Ibrahim untuk
memotong anaknya, anak Ibrahim, Ismail. Kenapa Allah menyuruh seperti itu? Allah punya cara dalam menetapkan hukum syariat. Sebelum itu di dunia ini sangat banyak manusia yang mengorbankan manusia. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang pertama misalnya. Jadi orang-orang Mesir itu setiap tahun memilih seorang gadis cantik, yang paling cantik, kan ada pilihan-pilihan ratu, begitulah mereka cari. Dicari, diseleksi yang paling cantik seorang gadis Mesir, itu akan dikorbankan oleh orang-orang Mesir, dilemparkan ke dalam sungai sampai mati di dalam sungai. Itu untuk Dewara. Nama dewa mereka Dewara. Dewara itu dewa matahari. Tiap tahun. Kemudian orang Viking, itu Viking di mana? Di Eropa juga apa? Negeri Viking itu. Mungkin di Amerika Latin ya, mungkin ya. Mereka aneh juga. Setiap tahun orang-orang Viking itu mengorbankan seorang yang dipilih. Siapa itu? Yang dipilih ya, di lotre ya. Misalnya setelah dihimpun sejumlah orang tanpa beda laki-laki dan perempuan, diundi, sudah ditulis nama semuanya. Nah, kalau jatuh untuk seseorang itu malang nasibnya, akan dikorbankan. Di orang-orang Viking itu mengorbankannya bukan ke dalam daun, tetapi mereka cincang manusia, mereka persembahkan kepada dewa juga. Di Yunani mirip-mirip itu juga, manusia yang dikorbankan ke dewa. Di Cina juga begitu. Di Cina manusia juga yang dikorbankan. Nah, makanya ada kaitannya dengan itu. Allah ingin menghapuskan, tidak boleh lagi manusia mengorbankan manusia. Allah menyuruh Al-Khalil, Nabi Ibrahim, tempatnya juga di tengah-tengah dunia. Itu Mekah itu di tengah-tengah dunia, supaya seluruh dunia manusia akan tahu tidak boleh lagi mengorbankan manusia. Tetapi dalam sejarah baik di Aceh maupun di Pulau Jawa, di Malaysia juga di negeri-negeri lain, kepercayaan kuno itu masih ada. Ada cerita, sudah pernah saya ungkapkan. Ada cerita orang Belanda dulu membangun jembatan panjang. Ada bangunan tinggi. Itu dikorbankan satu manusia. Biasanya buruh. Jadi buruh yang kerja membuat bangunan itu, nanti ditolak, jatuh, itu untuk dewa juga, untuk Tuhan orang Belanda. Siapa Tuhan orang Belanda? Tuhan orang kafir tentu, menurut kepercayaan mereka. Walaupun Allah juga Tuhan orang Kristen, orang Islam juga Allah Tuhannya, orang-orang agama lain juga Allah Tuhannya, orang Konfusius Allah Tuhannya. Karena Allah yang menjadikan makhluk, selain Allah semua makhluk. Tetapi ada sub-sub yang salah, itu disebut syirik. Orang Yahudi menganggap Allah Yahwa itu Allah Tuhan, pencipta langit dan bumi, menghidupkan, mematikan, sama dengan kita. Tetapi sesungguhnya tidak sama. Dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, Tuhan itu tiga juga Tuhannya. Siapa dua lagi? Yang pertama Nabi Uzair, itu anak Allah menurut orang Yahudi.
Yang kedua, para malaikat itu anak Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani, Kristen, Allahnya 3 juga. Yang pertama, Allah SWT pencipta langit dan bumi, ya. Allah kita juga. Yang kedua, Tuhan mereka itu Ruhul Kudus. Siapa itu Ruhul Kudus? Orang Nasrani terpecah menjadi 2. Ada yang menyebutnya Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Ada yang menyebutnya Tuhan kedua mereka adalah Ruhul Kudus itu Siti Maria. Tuhan ketiga orang Kristen adalah Nabi Isa. Bagi kita Nabi Isa adalah seorang rasul, seperti Nabi Muhammad juga seorang Rasulullah. Tetapi bagi orang Kristen itu Tuhan. Tuhan. Maka agama Islam adalah agama yang satu Tuhan, monoteisme, satu Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Islam. Tidak ada agama sekarang ini di dunia ini yang monoteisme, tauhid. Tidak ada kecuali Islam. Yahudi bukan agama tauhid. Karena Tuhannya banyak. Kristen bukan, apalagi Hindu. Hindu, Buddha, banyak sekali Tuhan mereka, Konfusius. Maka disebut agama yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Allah, selain Islam, akan rugi akhirat. Akan ditolak agama mereka. Akan ditolak. Kan cukup sayang. Sangat sayang. Kalau kita menjadi kafir, berarti kita ini jalan-jalan penghuni neraka. Dan sangat berbahaya. Khalidina fiha abada. Kekal orang kafir itu di dalam neraka Allah. Tetapi kalau kita tanya sama orang kafir, mereka menuduh kita kafir. Mereka yang masuk surga, kita masuk neraka. Kalau kita tanya pada orang Hindu, Buddha, begitu juga. Mereka yang masuk surga, kita masuk neraka. Dan mereka juga menyebut kita kafir. Jadi orang-orang Nasrani, orang Kristen, dan orang Yahudi, jelas-jelas di dalam kitab Taurat mereka menyebut kita kafir. Kita jangan dengar orang. Kita dengar Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya dalam Al-Qur'an, yang bukan Islam semuanya kafir dan masuk neraka. Karena kita yakin kepada Allah dengan firman-Nya dalam Al-Quran, maka kita optimis, kitalah yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, selamat hari raya Idul Adha, selamat hari-hari tasyrik, 3 hari. Kita harus di dalam ridha Allah, tidak berbuat maksiat di hari-hari suci ini, ya. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.